Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tim redaksi kami di Jurnal Kotim kali ini sudah menghimpun informasi Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur untuk Anda. Dan selengkapnya bersama saya, Muhammad Haikal. Jajaran Satres Narkoba Polres Kota Waringin Timur menangkap 2 pengedar narkoba jenis sabu-sabu guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Polisi kemudian memusnahkan barang bukti narkoba tersebut. Pemusnahan barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan di markas Polres Kota Waringin Timur pada Jumat 1 September. Pemusnahan dipimpin Wakapolres Kota Waringin Timur, Kompol Yosep Thomas Tortet. Sebelum dimusnahkan, barang bukti sabu terlebih dahulu diuji oleh petugas dari Laboratorium Kesehatan daerah setempat. Barang bukti sabu seberat 12,71 gram itu didapat dari 2 orang pengedar, yakni Abdul Jailani alias Ajay dengan barang bukti 4,71 gram sabu, serta Sasmita alias Gaston dengan barang bukti 8 gram sabu. Sabu senilai kurang lebih 20 juta rupiah itu dimusnahkan dengan dilarutkan ke dalam air yang sudah dicampur zat kimia. Wakapolres Kota Waringin Timur Kompol Yosep Thomas Tortet menjelaskan, ditangkapnya kedua pelaku merupakan hasil pengungkapan kasus dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Tortet mengakui jika pengungkapan kasus narkoba di bulan Agustus kemarin terbilang sedikit dibanding biasanya. Namun begitu, hal itu bukan berarti menandakan jika kasus peredaran narkoba di Kota Waringin Timur telah menurun. Jadi untuk bulan ini kita memang cuma dapat 3 LP. Namun itu bukan berarti kegiatan kita kurang. Tapi untuk bulan ini memang agak turun. Karena biasanya kita lebih dari 5 atau 10 LP dan jumlah yang dimusnahkan pun banyak. Kalau bicara menurun atau tidak, kita itu fluktuasi ya. Karena kita ketahui sendiri untuk peredaran ini kan bisa dibilang nanti bisa naik turun, tergantung lah. Tidak bisa dibilang menurun juga. Sejak Januari 2023 lalu hingga saat ini sudah lebih dari 170 kasus narkoba diungkap Polres Kota Waringin Timur dengan total barang bukti sabu seberat 2 kg. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mengungkap 148 kasus narkoba dengan total barang bukti sabu seberat kurang lebih 2 kg. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sejak maraknya kebakaran hutan atau lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur, dalam 2 bulan terakhir kasus infeksi saluran pernapasan akut dan diare di daerah terus meningkat. Penyakit ini banyak diderita oleh kalangan usia balita dan anak-anak serta lansia. Akibat dilanda kemarau panjang yang belum jua berlalu, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur masih marak terjadi. Kondisi ini membuat kerap munculnya kabut asap di pagi hari yang berimbas pada kualitas udara memburuk. Dampak yang ditimbulkan dari kondisi tersebut membuat banyak masyarakat terserang penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare. Seperti di Puskesmas Baamang 2 yang terletak di Jalan Cilikriwut kilometer 4,5 Sampit, jumlah warga yang berobat di fasilitas kesehatan tersebut karena terserang ISPA dan diare mengalami peningkatan. Selama 2 bulan terakhir, tercatat ada sebanyak 250 lebih pasien penderita ISPA dan 80 pasien lebih penderita diare. Warga yang terpapar ISPA kebanyakan adalah kalangan balita dan anak-anak serta lansia. Untuk mencegah serangan penyakit ISPA di tengah maraknya kebakaran hutan dan lahan, warga diimbau untuk menggunakan masker terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Ya, seperti yang kita ketahui di Sampit ini memang sedang ada karhutla, jadi 2-3 bulan terakhir ini ada kasus ISPA dan 1 bulan ini memang tadi meningkat kasus ISPA-nya.
Dan untuk menghindarinya, jadi seperti waktu COVID dahulu, saya kira Bapak Ibu masyarakat juga sudah terbiasa sebenarnya ya. Jadi sering memakai masker, terutama ketika asap sedang banyak ya, dan kurangin aktivitas di luar rumah. Untuk orang berisiko terkena ISPA, yang pertama tadi lansia. Lansia dikatakan lansia lebih dari 60 tahun, dan kemudian juga balita. Ya, balita. Selain itu juga orang-orang yang mempunyai faktor risiko penyakit kronis, Bapak, terutama ketika mempunyai penyakit saluran nafas seperti asma, ketika dia ISPA mudah untuk terjadi sesak. Jadi semua itu harus sama-sama kita lindungin gitu ya. Berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sampit, kemarau di Kota Waringin Timur masih akan berlanjut hingga minggu keempat bulan September mendatang. Warga yang bertempat tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran lahan diminta untuk selalu waspada. Jika terjadi kebakaran lahan, warga diminta segera menghubungi BPBD atau Dinas Damkar agar penanggulangan kebakaran lahan bisa ditangani dan tidak meluas. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kita ke informasi lain, pemirsa, meski terbuat dari bahan yang dianggap sudah tidak bermanfaat lagi, namun dengan sentuhan kreatif dan imajinasi tinggi, beragam sampah dapat didaur ulang menjadi busana untuk gaun pesta, jubah kerajaan, dan berbagai karya yang menakjubkan lainnya. Inilah aksi dan penampilan sejumlah peserta saat mengikuti lomba kreasi busana dari bahan daur ulang yang digelar jajaran Kelurahan Baamang Hulu dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-78 Jumat 1 September 2023 kemarin. Rasa takjub dan penuh pesona akan keindahan kostum berbahan sampah daur ulang tersebut tidak hanya berhenti hingga di sini. Dengan penuh percaya diri, sejumlah peserta lainnya juga berupaya menarik perhatian Dewan Juri untuk menampilkan yang terbaik. Tampak aksi dan penampilan peserta ibu-ibu ini dengan lenggak-lenggok yang sempurna seolah layaknya peragawati profesional saat menampilkan bakat dan potensi diri mereka di hadapan Dewan Juri maupun para penonton yang berhadir. Para peserta meski menggunakan bahan daur ulang tampak dengan penuh percaya diri menunjukkan kebolehannya. Hasil kreasi dari berbagai bekas bungkus bahan pencuci pakaian, kardus plastik hingga kemasan kopi instan ini kiranya cukup menarik perhatian ratusan penonton hingga mengabadikannya melalui telepon seluler masing-masing. Contoh pada hari ini kita bisa jadikan suatu pakaian buat kita berlomba, artinya yang disebut dengan fashion show. Nah, kenapa kita sengaja mengambil pakaiannya berupa dari limbah-limbah yang ada di sampah-sampah. Jadi kita harap kepada para ibu-ibu, bapak-bapak, untuk masyarakat semua yang ada khususnya di Kelurahan Baamang Hulu ini, bahwa sampah-sampah yang saat ini yang sering kita buang begitu aja dapat kita manfaatkan, bukan untuk baju, pakaian seperti, dan mungkin kita dapat manfaatkan buat hal-hal yang positif, yang baik, yang bisa bermanfaat buat kita, masyarakat, buat masyarakat umum juga. Nah, itulah makanya kami mengambil tema ini dari daur ulang ataupun sampah yang kita buang saat ini, khususnya ada sampah plastik, yang memang sampah plastik ini sulit kita untuk musnahkan, tapi mudah bisa kita jadikan suatu produk, ya, produk yang bisa kita manfaatkan buat kita dan masyarakat luas itu. Siapa sangka melalui proses penciptaan kreasi bernilai seni tinggi, para peserta ini tampil dan terlihat menawan saat berlenggak-lenggok di atas catwalk, meskipun menggunakan busana dan gaun resmi dari bahan sampah daur ulang. Siapapun yang menyaksikan penampilan memikat dari para peserta ini, perasaan decak kagum akan keindahan dan rasa nilai seni yang tinggi pastinya akan bergumam di dalam hati para penonton. Kami dari Dewan Juri sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan di Kelurahan Baamang Hulu kali ini. Menurut kami para peserta sudah luar biasa inovatifnya memakai bahan daur ulang. Tadi kita lihat bersama ada dari bahan plastik,
dari tempat bekas makanan, kemudian dari koran. Nah, dan itu sangat luar biasa menurut kami. Dan perlu kita apresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Terpenting pula, kita patut memberikan apresiasi atas hasil imajinasi dan kreasi para peserta saat menghasilkan sebuah mahakarya meski berasal dari bahan sampah daur ulang. Nurmansa, Hayat TV. Sementara itu, keanggunan kaum Hawa terlihat saat digelarnya lomba fashion show menggunakan bahan daur ulang atau sampah yang digelar Kelurahan Bamang Hulu sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 pada Jumat lalu. Anggun, cantik, mempesona, dan penuh karisma, itulah kesan pertama yang begitu menggoda tatkala menyaksikan penampilan ibu-ibu ini saat menunjukkan kepiawaiannya di atas catwalk. Layaknya model ataupun peragawati profesional di bidangnya, penampilan sejumlah kaum Hawa ini meskipun sudah berstatus ibu rumah tangga tentunya mengundang decak kagum bagi siapapun yang menyaksikannya. Betapa tidak, dengan langkah gemulai dan penuh pesona, para ibu-ibu ini dengan sikap percaya diri berhasil memikat hati para juri maupun penonton saat menyaksikan kegiatan ini. Pada lomba fashion show menggunakan bahan daur ulang ini tentunya mengundang decak kagum bagi siapapun yang menyaksikannya saat ibu-ibu ini dengan penuh percaya diri memperagakan kebolehannya sehingga terlihat penuh keanggunan dan pesona tiada tara. Dengan balutan busana berbahan daur ulang dari kertas koran, sedotan plastik, tas kresek, bungkus kopi maupun deterjen, hingga bahan lainnya, penampilan para ibu-ibu dari Kelurahan Bamang Hulu ini seolah membuka mata dunia. Ternyata terpendam bakat dan potensi diri yang selama ini patut dibanggakan sebagai bentuk kearifan lokal setempat. Ini dari koran bekas, saya bikin seperti buket. Pekerjaannya baru malam tadi. Nanti bawahnya ini dicampur sama plastik-plastik bekas. Yang kita kelola jadi baju untuk fashion show biar mengapresiasi ibu-ibu yang lain bahwa barang bekas bisa bikin baju yang lebih cantik untuk kita. Oke. Ribet nggak Mbak pas ngenakan ini Mbak? Alhamdulillah tidak. Simpel aja ya? Simpel. Mbak, saat tampil tadi gimana perasaannya di catwalk tadi Mbak? Agak sedikit nervous dan bahagia, happy, kita santai bawahnya. Konsep kita ini, kali ini kita menggunakan konsep daur ulang. Terus hari ini saya menggunakan konsep dari karung bekas, kardus, juga sampah limbah kopi. Sebagai warga Bamang Hulu sangat apresiasi dan luar biasa untuk kegiatan ini. Ini untuk kita pengolahan limbah ya. Jadi ini merupakan limbah dan kita gunakan menjadi bahan yang berguna. Lihatlah jiwa, semangat dan bakat untuk memberikan sebuah hiburan segar. Mereka pertunjukan baik di hadapan juri maupun ratusan pasang mata saat menyaksikannya. Alhasil para juri harus bekerja keras untuk menentukan pemenang yang nyaris memiliki bakat dan kemampuan yang merata. Nurmansa, Hayat TV. Pada setiap lomba karaoke biasanya diperuntukkan bagi peserta yang bersuara merdu. Namun berbeda dengan lomba karaoke unik yang digelar jajaran Kelurahan Bamang Hulu yang diperuntukkan khusus untuk peserta yang memiliki suara fals. Bagaimana kemeriahannya? Berikut kita ikuti liputannya. Berani tampil beda dan terpenting memiliki rasa mental yang kuat meskipun dengan kualitas suara yang pas-pasan untuk berani beraksi di depan ratusan penonton dan dewan juri adalah sebuah prinsip seperti yang ditunjukkan Rina, salah satu peserta lomba karaoke unik khusus untuk suara fals.
Tak pelak, aksi Rina dengan kepercayaan diri yang tinggi dan dengan mental baja yang kuat ini mengundang decak kagum para penonton yang memadati halaman Kelurahan Baamang Hulu. Alhasil, beberapa lembar rupiah berwarna biru berhasil digenggamnya sebagai apresiasi dari para penonton atas penampilan heboh yang sukses memikat warga. Lurah Baamang Hulu Rudi Setiawan menyatakan lomba karaoke unik khusus untuk peserta bersuara fals ini guna memberikan ruang dan kesempatan untuk mereka agar berani tampil beda di hadapan halayak umum. Kami ada mengadakan beberapa lomba, yang antara lainnya lomba karaoke unik ya, boleh dibilang lomba karaoke unik. Kenapa? Di sini kami melombakan lomba karaoke ini bukan yang bersuara merdu aja, artinya orang-orang yang bisa bernyanyi. Namun di sini kami olah lomba karaoke ini orang-orang yang tidak bisa bernyanyi pun, yang bersuara fals pun kita lombakan. Nah, jadi ada kesempatan bagi masyarakat kita, warga kita di dalam memeriahkan hari ulang tahun RI yang ke-76 ini bisa 78 ini bisa menampilkan dirinya walaupun tidak bisa bernyanyi, walaupun suaranya falas, mereka bisa tampil di hadapan warganya khususnya di Kelurahan Baamang Hulu ini. Pada prinsipnya secara keseluruhan acara sangat meriah dan antusias sekali dari antusiasme dari warga Kelurahan Baamang Hulu. Terima kasih lagi dari kami atas partisipasi dari rekan-rekan dari Bang Jadi Kijang juga ikut berpartisipasi dalam acara ini untuk memeriahkan acara ini secara keseluruhan berjalan sangat sukses dan meriah sekali. Terima kasih. Pada lomba karaoke dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-78 ini, panitia pelaksana dari Kelurahan Baamang Hulu juga menggelar lomba karaoke untuk bersuara merdu. Sejumlah peserta memang memiliki kualitas suara yang bagus, namun tentunya masih ada kekurangan yang harus diperbaiki. Baru nanti kami sampaikan. Terima kasih. Yang pertama, mereka yang perlu dikembangkan itu ada beberapa tadi yang catatan kami yang menurut kami secara pribadi punya potensial, tinggal berkenaan performa. Performa artinya karena belum pernah tampil ditonton orang banyak, punya kemampuan sehingga nervous. Tapi secara kualitas, karakter, suara itu cukup bagus. Kalau untuk penyanyi kita, lomba karaoke ini luar biasa. Power sudah mereka temukan, tetapi itu akibat nervous tadi ya, mungkin itu yang mengganggu. Dan mudah-mudahan event ini tetap berjalan langsung dan bisa kita sponsori sampai ke tingkat-tingkat nasional ya. Ini harapan kami dari Dewan Juri. Jangan berhenti di sini saja. Terima kasih. Para juri sepakat dan berharap potensi bagi peserta yang bersuara merdu agar terus ditingkatkan, sehingga dapat tampil pada ajang yang lebih tinggi nantinya. Nurmansa, Hayat TV. Kita beralih ke informasi transportasi pemirsa terkait mahal dan susahnya mendapatkan tiket dari dan menuju Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kobar. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat melalui Dinas Perhubungan Kota Waringin Barat menggelar rapat koordinasi konektivitas penerbangan yang juga melibatkan pihak maskapai.
Coffee Morning bersama Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Waringin Barat kali ini dilaksanakan di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol. Hadir penjabat Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Waringin Barat Tengku Ali Syahbana, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Setda Kota Waringin Barat Suyanto, Kepala Badan Kesbangpol Kota Waringin Barat Edi Faganti, Ketua dan seluruh pengurus PWI Kota Waringin Barat, serta pejabat beserta staf di lingkungan Badan Kesbangpol Kota Waringin Barat. PJ Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang hadir dalam acara Coffee Morning ini. Selain silaturahmi bersama wartawan di Kabupaten Kota Waringin Barat, pada kesempatan ini juga membahas isu-isu strategis yang harus diselesaikan bersama-sama. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Kota Waringin Barat Edi Faganti memaparkan tugas selama ini yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Waringin Barat. Edi menjelaskan urusan pemerintahan umum adalah tugas yang melekat pada Kesbangpol. Selain itu juga dalam menjaga ancaman, tantangan dan hambatan, serta gangguan dalam hal ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Badan Kesbangpol melaksanakan fungsi koordinatif dan fasilitatif bersama DPRD, instansi vertikal atau Forkopimda, kelompok masyarakat melalui FKUB, FPK, FKDM, Ormas, dan media massa. Sedangkan untuk isu 2023 hingga 2024 adalah antisipasi pelaksanaan pemilu atau pemilu kada, masalah keagrariaan atau sengketa pertanahan, budaya atau dampak revolusi industri 4, bidang ekonomi atau lapangan pekerjaan, narkotika, dan radikalisme. Selama kegiatan berjalan penuh dengan suasana akrab dan hangat, rekan-rekan wartawan diberikan ruang sesi tanya jawab di sela-sela acara. Kegiatan Coffee Morning di Kabupaten Kota Waringin Barat digelar setiap bulan dan bergilir tempatnya. Sebelumnya telah dilaksanakan di Dinas PUPR, Bapeda Litbang, BKAD, Disperindakop dan UKM, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jamri, SBTV. Terkait antisipasi pelaksanaan pemilu dan pilkada, masalah keagrariaan atau sengketa pertanahan, budaya, dampak revolusi industri 4.0, bidang ekonomi, lapangan pekerjaan, narkotika, dan radikalisme menjadi salah satu diskusi dalam Coffee Morning bersama PWI Kobar dan pemerintah kabupaten yang dilaksanakan di kantor Kesbangpol Kota Waringin Barat. Mahal dan susahnya mendapatkan tiket pesawat akhir-akhir ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Untuk itulah pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat berupaya mencari solusi agar hal tersebut dapat dicarikan solusinya. Dalam rapat terkait penerbangan yang dihadiri oleh PJ Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa, PLH Sekda Juni Gultom, Kadishub Kota Waringin Barat Amir Hadi, Kadiskominfo Kobar Rodi Iskandar, perwakilan dari UPBU Iskandar, serta maskapai angkutan udara yang melayani rute Kabupaten Kota Waringin Barat ini, dibahas berbagai hal yang menjadi penyebab mahalnya harga tiket dari dan menuju Kabupaten Kota Waringin Barat. Dalam rapat tersebut disepakati 3 opsi yang rencananya bakal dijalankan guna mencari solusi dari permasalahan tersebut. Opsi pertama, salah satu maskapai penerbangan yaitu Nemair bakal melakukan extra flight atau penambahan jadwal terbang dari dan menuju Kobar sebanyak 3 kali seminggu dengan rute Pangkalan Bun, Jakarta. Kemudian opsi kedua yaitu Pemkab Kobar bersama UPBU Bandara Iskandar bakal mengirimkan surat pada maskapai Citylink dengan rute Pangkalan Bun Lanut Halim Perdana Kusuma yang dulu sempat melayani rute penerbangan ke Pangkalan Bun agar bisa kembali beroperasi.
Kemudian pemerintah kabupaten juga bakal kembali berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan. Apakah ada kesempatan untuk menggunakan rute baru yaitu Pangkalan Bun Bandung? Hasil rapat pada siang hari ini kita sudah mendapatkan beberapa opsi. Yang jelas yang pertama bahwa extra flight 3 kali seminggu ke Jakarta by 6 Air sudah dipastikan untuk menambah pelayanan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang kedua, opsi yang berikutnya adalah kita akan bersurat kembali ke Citylink yang sempat melayani kita ke Jakarta, dan mudah-mudahan juga itu menjadi opsi penerbangan dari Pangkalan Bun ke Halim ke Jakarta. Yang ketiga, kita akan mencoba menjajaki, juga akan mengusulkan rute penerbangan dari Pangkalan Bun ke Bandung, dan kemudian nanti Bandung, Jakarta, dan tempat lain barangkali informasi sosialisasi angkutan darat yang connecting dari udara ke darat, sehingga pelayanan untuk ke luar Kalimantan, terutama ke Jawa, bisa kita layani dengan 3 atau 4 maskapai. Ketiga solusi tersebut bakal dilakukan dalam jangka pendek ini guna mengatasi permasalahan mahal dan susahnya mendapatkan tiket pesawat dari Pangkalan Bun menuju daerah lain. Selain berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, pemerintah kabupaten juga akan berkomunikasi dengan maskapai lainnya agar jumlah maskapai yang melayani angkutan dari dan menuju Pangkalan Bun semakin banyak. Tim Liputan SBTV. Sampai di sini informasi kita dari Jurnal Kotim Hayat TV. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas mengucapkan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.